Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Sarah Sohim, NPM 2755068 dari kelas AKTB 5B. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi mengenai akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Transaksi terkait akuntansi kas di SKPD. Yang pertama yaitu pembentukan UP atau uang persediaan, ganti uang, tambahan uang atau TU, penyetoran sisa kas, mekanisme UP, dan LS. Istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama itu uang persediaan. UP atau uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA, kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi, jika di akuntansi umum terdapat akun kas kecil, maka dapat dikatakan sebagai sama seperti UP, dan kas besarnya sama seperti kas di BUD. Dalam akuntansi SKPD, terdapat kasusnya dalam penanganan kas, terdapat beberapa transaksi yang berkenaan dengan kas yang perlu untuk diketahui. BUD sama dengan kas besar, sedangkan SKPD sama dengan kas kecil, karena SKPD mendapatkan dana dari BUD. UP nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Jika akan melakukan pembelian atau pengeluaran akan menggunakan UP. Untuk jumlah besar langsung menggunakan pembayaran LS, yaitu pembayaran langsung dengan menggunakan uang di BUD. Dua, yaitu GU, ganti uang, merupakan uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai pada kas kecil, seperti pengisian kembali kas kecil. Yang ketiga itu tambahan uang atau TU. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupinya, maka SKPD dapat meminta tambahan uang ke TU. Yang keempat itu pembayaran LS atau mekanisme LS, pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Yang kelima yaitu pembayaran UP atau mekanisme UP, pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Untuk mendapatkan GU, TU, UP, mekanisme LS atau mekanisme UP tersebut, SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Jenis-jenis surat permintaan pembayaran. Yang pertama itu SPP-UP, surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuannya yaitu SPP-UP adalah untuk mengisi UP SPKD, pengajuan UP adalah 1 kali dalam setahun. SPP-GU, surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPT-GU, sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban SPJ. Penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Selanjutnya itu SPPLS, surat permintaan pembayaran langsung. Kebutuhan mendesak, apabila UP tidak cukup, maka SKPD dapat menggunakan SPPTU melalui kepala SKPD. SPPLS, surat permintaan pembayaran langsung. SPPLS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPPLS ada dua, yaitu SPPLS untuk gaji dan tunjangan. Yang kedua itu SPPLS untuk barang dan jasa. Akuntansi uang persediaan. Saat diterima surat perintah pencairan dana uang persediaan SP2D UP dari BUD ke SKD atau bisa juga disebut pembentukan UP. Dua, yaitu pembayaran oleh pendaharan pengeluaran SKPD dengan UP, mekanisme UP, dan pembayaran langsung oleh BUD atau mekanisme LS. Ketiga itu penggantian UP atau ganti uang, selanjutnya tambahan uang atau TU, dan kelima itu penyetoran sisa UP. Mekanisme pembayaran belanja negara. Pertama, melakukan perjanjian kontrak antara PPK dengan pihak ketiga. Selanjutnya, perjanjian atau kontrak ini dicatat ke dalam kartu pengawasan kontrak di KPPN. Berdasarkan perjanjian atau kontrak pihak ketiga, menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaan pihak ketiga, menyerahkan tagihan ke PPK, PPK memverifikasi tagihan tersebut dan selanjutnya memutuskan apakah akan dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan atau UP atau melalui mekanisme penerbitan surat permintaan pembayaran langsung atau disebut SPPLS. Apabila dibayar dengan UP, PPK menerbitkan surat perintah bayar atau SPBY kepada bendahara agar membayar kepada pihak ketiga. Apabila penyelesaian tagihan dengan penerbitan SPPLS
PLS. Selanjutnya PPSM menerbitkan SPPLS ke KPPN untuk bisa menerbitkan SP2LS, SP2D-LS. Selanjutnya, pembayaran ke pihak ketiga dilakukan melalui transfer dari rekening kas negara ke rekening kas pihak ketiga. Perjanjian atau kontrak untuk BPJ. Yang pertama itu bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Sedangkan penetapan keputusan yaitu ada surat keputusan dan surat tugas. Penetapan keputusan digunakan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas secara sewa kelola, pelaksanaan kegiatan sewa kelola, dan belanja bansos bentuk uang ke penerima. Ada dua jenis metode pembayaran, itu pembayaran langsung dan pembayaran beban UP. Pembayaran langsung ini pembayaran dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian kontrak melalui penerbitan SPMLS. Sedangkan pembayaran beban UP, yaitu UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, setker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Penyelesaian tagihan melalui LS. Yang pertama itu mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung kepada PPK. Selanjutnya PPK melakukan pengajuan dan penelitian material dan formal dari tagihan tersebut dalam hal tagihan memenuhi syarat PPK, kemudian menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada PPSPM. Selanjutnya, PPSPM melakukan pengujian SPP dan pendukung dalam hal SPP dan bukti pendukung memenuhi syarat. PPSPM menerbitkan surat perintah membayar atau SPM. Pembayaran tagihan melalui UP. Pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung atau penerima uang muka kerja mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung. Yang kedua itu PPK menguji tagihan atas UP apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan surat perintah bayar SPBY. Ya, SPBY beserta bukti pendukung disampaikan kepada bendahara pengeluaran atau BPP. Bendahara pengeluaran atau BPP melakukan pengujian, lalu setelah memenuhi syarat SPBY dibayarkan oleh bendahara. Pembayaran tagihan melalui GUP. Bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Lalu, atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian apabila memenuhi syarat menerbitkan SPP GUP. SPP GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM. Lalu, PPSPM melakukan pengujian SPP GUP dan bukti pendukung. Dalam hal SPP GUP dan bukti pendukung memenuhi syarat, maka PPSPM menerbitkan SPM GUP. Belanja barang dan jasa disajikan dalam LRA beban dalam LO dan presiden disajikan dalam laporan neraca daerah. Contoh belanja barang adalah belanja yang terkait dengan barang yang dibeli termasuk persediaan yang dibeli oleh daerah seperti ATK, konsumsi, dan lainnya. Akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Nomor 71 tahun 2010. Jika kas dikeluarkan dan suatu saat akan diperoleh kembali, itu disebut sebagai pemberian pinjaman dan diakui sebagai piutang. Tetapi jika kas dikeluarkan tidak akan diperoleh kembali, maka disebut sebagai belanja. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 6 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai berikut, yaitu belanja operasi. Yang pertama ada belanja operasi, belanja yang terkait dengan belanja operasional pemerintah daerah, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja sosial. Yang kedua itu belanja modal, terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap, baik berupa jalan, kendaraan, irigasi, dan saluran air. Yang ketiga itu belanja tak terduga, adalah belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran-pengeluaran tidak terduga, contohnya seperti bencana alam.
Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Sedangkan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pemeliharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima, pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (LRA). Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran (LRA). Contoh jurnal pencatatan belanja itu belanja pada estimasi perubahan SAL. Penyajian belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dicatat dalam LO. Selanjutnya itu klasifikasi beban. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban pengisian piutang, dan beban lain-lain. Sedangkan beban transfer terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan ke daerah, beban transfer bantuan keuangan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Prinsip pengakuan dan pengukuran beban akan diakui saat pertama itu timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari daerah umum kas umum daerah. Selanjutnya terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan hanya konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasi pemerintah. Selanjutnya itu terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Koreksi atas beban yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatan digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional LO dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD, yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Contoh pencatatan jurnal pencatatan beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, yaitu beban pada RK PPKD. Penyajian beban disajikan dan dilaporkan dalam bentuk operasional atau LO. Akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporannya. Contoh-contoh persediaan yaitu persediaan ATK, saat membeli ATK boleh dicatat sebagai beban, persediaan beban belanja barang, persediaan beban akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Persediaan disajikan dalam neraca dan diungkapkan dalam CALK. Contoh jurnalnya yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Contoh transaksi, dibayarkan gaji bulan September 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar Rp600 juta
Mekanisme LS menggunakan mekanisme LS dan bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan mengajukan pencarian ke PPKD. Maka pembukaan di SKPD dengan jurnal RA, jurnalnya itu belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 600 juta rupiah, sedangkan di jurnal LO itu beban pegawai pada RKPPKD di sebesar 600 juta rupiah. Sedangkan pembukuan di PPKD dengan jurnal LO yaitu RK SKPD pada kas daerah sebesar 600 juta rupiah. Contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor 80 juta rupiah, Dinas Pendidikan mekanisme UP dan GU. Pembukaan SKPD-nya pada saat pengeluaran kas yaitu jurnal RRA-nya yaitu belanja barang pada perubahan SAL sebesar 80 juta rupiah, sedangkan di jurnal LO-nya itu beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta rupiah. Pembukuan di SKPD saat pengajuan SPJ yaitu jurnal LO, kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar 600 juta rupiah, sedangkan pembukuan di PPKD di jurnal LO yaitu RK SKPD pada kas daerah sebesar 80 juta rupiah. Contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 60 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 6 juta rupiah. Yang mana di sini terjadi kekurangan 4 juta yang artinya kita lihat di gudang dihitung-hitung masih 10 juta. Ketika neraca ternyata persediaannya hanya 6 juta rupiah. Yang kita lihat yang asli di gudang sebesar 10 juta rupiah. Maka dari itu pembukuannya kita sesuaikan. Persediaan kita tambah agar menjadi 10 juta, maka kita tambah sebesar 4 juta rupiah. Persediaannya yaitu bertambah persediaan bertambah di debit, kreditnya itu beban persediaan sebesar 4 juta. Jadi jurnal LO-nya itu persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta rupiah. Contoh selanjutnya itu pada akhir tahun 2022, persediaan yang terjadi sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 12 juta. Kenyataannya 10 juta di neraca kenyataannya 10 juta, di neraca tertulis 12 juta. Yang benar adalah sebesar 10 juta. Nah, supaya 12 jadi 12 juta di catatan menjadi 10 juta, maka dikurangi sebesar 2 juta rupiah. Jadi persediaan berkurang di kredit dan beban persediaan bertambah di debit. Maka jurnalnya itu beban persediaan pada persediaan sebesar 2 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.